Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di serial diskusi baca. Kali ini kita akan membahas satu topik atau satu tema yang sedang hangat, sedang membuat emosi publik atau mungkin pikiran-pikiran kita melayang. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh negara ini, oleh para DPR, para politisi? Karena kemudian kita dihadapkan pada fakta bahwa bertubi-tubi legislasi kita yang dalam pandangan publik secara keseluruhan dinilai bermasalah, banyak yang kemudian bisa lolos dengan begitu cepatnya. Mungkin teman-teman sekalian masih ingat kita punya undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK ya, yang dalam waktu yang cepat disahkan. Kemudian ada undang-undang Minerba. Nah, kemudian muncul beberapa RUU yang lain begitu, yang juga ditolak secara masif. Salah satunya adalah undang-undang atau revisi undang-undang MK. Nah, tetapi akhirnya dalam waktu yang belum lama ini, tepatnya tanggal 1 kemarin, DPR ternyata sudah merevisi dan sudah mengesahkannya, mengesahkan undang-undang MK. Jadi ini adalah perubahan yang ketiga. Tidak ada yang merasa bahwa undang-undang itu mendesak dan juga sangat dibutuhkan saat ini. Karena relatif waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses revisi sampai ke tahap pengesahan itu sangat singkat, mungkin sekitar 6-7 hari ya. Jadi ini saya nggak tahu apakah ini adalah revisi yang paling tersingkat dalam sejarah perevisian sebuah produk undang-undang, tapi mungkin saja ya. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai topik itu. Jadi kita akan bicara mengenai kontroversi revisi undang-undang MK. Lalu kalau kita bicara soal ini, tentunya kita akan harus mengaitkan dia dengan sebenarnya kalau kita menolak itu karena ada apa. Artinya kita bicara soal implikasinya. Kita tahu semua bahwa MK ini kan sebuah lembaga yang paling tidak kalau dilihat ya dari pembentukannya itu, misalnya kita lihat dari sisi politik ketatanegaraannya misalnya. Dia MK dikreasikan untuk menjadi penyeimbang dari fungsi legislasi dari DPR dan juga Presiden. Lalu MK ini kan sebenarnya diharapkan untuk kemudian bisa menampung aspirasi masyarakat, bisa menegakkan konstitusi, bisa menjaga negara hukum dan negara konstitusi dengan baik sesuai dengan ide negara hukum kita. Nah, tetapi lalu belakangan ini ada yang mengatakan bahwa dengan adanya revisi ini bisa jadi politisasi nih terhadap sebuah lembaga kehakiman. Dan juga banyak yang mengatakan bahwa undang-undang terbaru ini syarat dengan kepentingan politik ya. Dan juga ini adalah hadiah bagi segelintir hakim konstitusi. Nah, tentunya kita harus mendengarkan paparan dari para peneliti kita. Di tengah-tengah kita ini ada dua peneliti muda. Saya perkenalkan dulu. Nanti yang akan berbicara pertama adalah Mas Agil Oktarial. Halo Mas Agil. Halo Mas Neles. Oke. Mas Agil adalah peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, PSHK. Kemudian peneliti muda kita yang kedua, ini ada Mbak Viola Reininda. Halo Mbak Viola. Halo Mas Neles. Selamat siang. Selamat siang. Mbak Viola adalah koordinator bidang konstitusi dan ketatanegaraan
kode inisiatif. Nah, kita dalam beberapa waktu ke depan bakal berdiskusi bareng dengan kedua peneliti muda kita ini. Untuk yang pertama saya mau ke Mas Agil dulu. Nah, mungkin pertanyaan dari saya ini Mas nanti bisa dielaborasikan dengan materi-materinya mungkin atau hal-hal yang sudah disiapkan. Apa sih sebenarnya yang menjadi dasar dari revisi Undang-Undang MK ini? Lalu karena banyak orang yang merasa prosesnya terlalu cepat, prosesnya tertutup. Nah, kira-kira dari sisi legislasi sendiri, apakah terdapat pelanggaran di sana? Lalu, kalau kita bicara soal revisi, itu kan kita bicara soal mau memperbaiki sebuah kekurangan, begitu kan? Atau mau menambahkan hal-hal yang belum ada misalnya. Nah, kalau kita merevisi produk hukum yang menjadi payung sebuah lembaga, otomatis kan kita mau menyentuh aspek yang sangat substansial yang belum ada atau terlupakan misalnya dari pembentukan aturan awalnya. Jadi saya mau mendengar juga paparan dari Mas Agil soal apa substansi yang belum tersentuh dari revisi ini. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, Mas Agil, saya persilakan untuk memberikan pemaparannya. Baik, terima kasih banyak Mas Neles. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terutama untuk Bung Hatta Anti Corruption Award yang sudah berkenan mengundang kami untuk berdiskusi pada siang hari ini tentunya, dan Bapak Ibu semua yang mungkin hari ini sedang menyaksikan diskusi kita terkait dengan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, ada 3 pertanyaan tadi yang sudah diberikan oleh Mas Neles kepada saya. Paling tidak kemudian 3 pertanyaan itu akan saya coba jawab di dalam presentasi yang akan saya sampaikan. Di mana presentasi ini saya beri judul RUU Mahkamah Konstitusi memundarnya simbol reformasi. Sekarang sih lebih tepatnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena bukan lagi RUU. Tetapi saya juga ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa beberapa bahan yang mungkin akan saya sampaikan nanti ini juga merupakan bahan yang sebenarnya saya kutip atau saya ambil dari beberapa teman-teman NGO yang tergabung dalam koalisi Staff Mahkamah Konstitusi. Di sana ada PSHK, ada ICW, ada Kode Inisiatif, yang ada Mbak Pio juga hari ini. Kemudian ada Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, saya ingin menyampaikan begini, bahwa ketika kita bicara tentang Mahkamah Konstitusi, posisinya di posisi sentralnya di Indonesia, tentunya kita terlebih dahulu harus melihat sejarah kenapa kemudian Mahkamah Konstitusi ini dibutuhkan begitu. Jadi kalau kita bicara tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yang pertama kali tentu bisa kita telusuri adalah ketika Muhammad Yamin menawarkan 6 gagasannya berkaitan dengan lembaga negara tingkat pusat di Indonesia atau The Six Power of the Republic of Indonesia ketika berdebat di BPUPKI. Nah, selain kemudian Yamin ketika itu mengusulkan negara kita butuh presiden dan wakil presiden, DPR, MPR, kementerian, majelis pertimbangan. Yamin ketika itu mengusulkan kita butuh suatu lembaga yang dia beri nama ketika itu Balai Agung atau Mahkamah Agung yang tugasnya adalah untuk melakukan pengujian atau bahasa Yamin ketika itu adalah membanding suatu produk hukum dalam hal ini undang-undang terhadap undang-undang dasar yang kita kenal hari ini dengan istilah judicial review. Nah, praktik ini kan kemudian dimunculkan oleh Yamin ketika kemudian melihat beberapa praktik judicial review yang terjadi di Supreme Court Amerika Serikat, kemudian di MK-nya Han Kelsen ya di Australia. Nah, tetapi kemudian gagasan Yamin ini kan ditolak oleh Supomo ketika itu. Tapi alasan Supomo menolak bukan karena menolak gagasannya, tapi lebih kepada persoalan teknis.
Misalkan Supomo bilang bahwa Indonesia merdeka belum memiliki hakim yang mampu untuk melakukan fungsi tersebut, dan kita juga belum punya pengalaman di mana lembaga peradilan untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, tetapi kemudian meskipun ketika itu gagasan Yamin ditolak, tetapi ketika kita merubah konstitusi pada tahun 2001, yaitu perubahan ketiga, gagasan Yamin itu kemudian diimplementasikan, tapi tidak di Mahkamah Agung. Jadi pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu diberikan kepada suatu lembaga yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika gagasan Yamin ini diimplementasikan ketika perubahan konstitusi, tentunya ini memperlihatkan bahwa ada kedalaman pemikiran dari seorang Muhammad Yamin, terutama pemikiran ketatanegaranya mengenai prinsip judicial review. Karena bagaimanapun ya, seperti yang dinukilkan oleh John Agersto, bahwa ketersediaan piranti berupa pengujian ini menjadi sebuah kebutuhan karena kalkulasi politik dan kepentingan sesaat para pembentuk undang-undang, memberi peluang hadirnya undang-undang yang opresif dan despotik. Nah, artinya ketika undang-undang itu prosesnya tidak benar, materinya kacau begitu, harus ada suatu lembaga peradilan yang menguji itu. Makanya kita hari ini mengenal adanya Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian dalam perjalanannya, selain kemudian perubahan konstitusi itu menghadirkan Mahkamah Konstitusi, juga kemudian kan menghadirkan Komisi Yudisial. Kemudian pasca itu kemudian lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita kenal dengan KPK, di mana 3 lembaga ini dikenal sebagai anak kandung reformasi dengan porsi masing-masing. Nah, artinya ketika MK dihadirkan pasca reformasi adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan 4 kewenangan yang lainnya, seperti pembubaran partai politik, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum, termasuk kemudian memutus pendapat DPR berkaitan dengan impeachment presiden. Komisi Yudisial dihadirkan juga dengan porsi sendiri. Dia adalah tugasnya mengawasi etika hakim, mengawasi pelaksanaan fungsi hakim dan lain sebagainya, tidak hanya hakim agung ketika itu, tapi hakim konstitusi. Karena memang praktik-praktik judicial corruption masih ada, makanya kemudian Komisi Yudisial dihadirkan. Termasuk kemudian KPK. KPK adalah lembaga yang ditugaskan khusus ya, selain kemudian membersihkan korupsi yang ada di kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga membersihkan korupsi sampai ke akar-akarnya di Indonesia. Artinya, ketiga lembaga ini kehadirannya itu waktu reformasi itu dibutuhkan, diinginkan, didambakan oleh publik. Nah, tetapi kemudian hingga hari ini kita melihat ada praktik yang coba dilakukan untuk melakukan pembusukan terhadap lembaga-lembaga reformasi ini. Saya ingin mencontohkan misalkan bagaimana praktik pembusukan yang dilakukan terhadap Komisi Yudisial. Kita tahu bahwa KY hari ini hanya berwenang untuk mengawasi Hakim Agung, tetapi tidak mengawasi Hakim Konstitusi. Alasannya sederhana ketika itu, karena KY itu diatur di dalam pasal 24B dalam konstitusi, maka dia hanya bisa mengawasi hakim yang diatur di dalam pasal 24A, yaitu Hakim Agung. Tetapi untuk hakim yang diatur dalam 24C, itu tidak bisa. Dalam ini adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi kan kemudian selain KY juga dicopoti kewenangannya, KPK juga demikian. Banyak hal yang dilakukan terhadap KPK, mulai dari serangan terhadap pimpinan, penyidik, kriminalisasi, termasuk yang terakhir adalah serangan terhadap KPK melalui jalur legislasi, dalam ini revisi Undang-Undang KPK. Dan hal ini juga terjadi hari ini terhadap Mahkamah Konstitusi, di mana kemudian Mahkamah Konstitusi dicoba independensinya diganggu melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini kemudian Mas Neles juga sampaikan tadi bahwa sebenarnya revisi ini hanya untuk menyenangkan Hakim Konstitusi saja, karena sebenarnya revisi ini bukanlah revisi Undang-Undang MK, lebih tepatnya adalah revisi masa jabatan Hakim MK. Tidak lebih daripada itu. Nah, makanya kemudian ketika hakim yang menjadi mahkota di Mahkamah Konstitusi itu dicoba diganggu, maka bagi kami ini sebenarnya adalah cara-cara yang coba dilakukan untuk merusak Mahkamah Konstitusi
melalui jalur legislasi. Nanti akan saya sampaikan kenapa kemudian saya bisa menyebut MK itu dirusak pasca revisi undang-undang ini. Mungkin nanti Mbak Vio juga akan sampaikan bagaimana implikasinya. Nah, tadi juga dipertanyakan, Mas Nales bilang apa saja sih pelanggaran yang terjadi dalam proses revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, kita tahu bersama bahwa RUU Mahkamah Konstitusi ini itu diusulkan oleh DPR. Nah, karena DPR yang mengusulkan, makanya kemudian daftar inventaris masalahnya itu diberikan oleh pemerintah. Nah, makanya kemudian dibahaslah bersama-sama di DPR. Nah, alasan DPR ketika merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini, satu adalah RUU MK ini adalah tindak lanjut, jadi perubahan Undang-Undang MK ini adalah tindak lanjut dari putusan MK. Ada 3 putusan MK di situ, 49 2011, 34 2012, dan 7 2013. Yang kedua, kenapa prosesnya cepat? Alasan DPR sifatnya adalah carry over. Nah, di mana kemudian kita bisa menyebut bahwa klaim ini dipastikan mengada-ngada. Pertama, jika DPR kemudian menyatakan bahwa ini adalah daftar kumulatif terbuka, pertanyaannya kan kenapa ada putusan MK yang lahir pada tahun 2011 baru dieksekusi tahun sekarang. Jadi kumulatif terbuka ini kan dia tidak masuk ke dalam prioritas atau prolegnas prioritas untuk dibahas pada tahun itu, tapi meskipun dia tidak bisa masuk dalam daftar itu, dia tetap bisa dibahas asalkan dia bersifat kumulatif terbuka. Artinya salah satu syaratnya adalah tindak lanjut dari putusan MK. Nah, pertanyaannya kan kenapa baru 9 tahun itu dieksekusi? Yang pertama. Yang kedua, DPR kan mengklaim bahwa revisi ini cepat, itu ini katakan tadi 7 hari, bahwa ini sifatnya carry over. Nah, carry over itu kan proses pembahasannya itu bisa melanjutkan proses pembahasan yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya. Tetapi perlu kita ingat bahwa di pasal 73A atau 78A, saya tidak salah itu, di Undang-Undang 15 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, syarat suatu undang-undang itu dikatakan carry over kan apabila daftar inventaris masalahnya itu sudah pernah dibahas atau sudah selesai dibahas, baru kemudian bisa dibawa di periode berikutnya. Nah, tetapi kalau kita lihat di Undang-Undang MK, ketika raker pada tanggal 24 Agustus kemarin itu kan yang dibahas sebenarnya masih DIM-nya. Nah, artinya daftar kumulatif terbuka sudahlah tidak masuk logikanya. Yang kedua adalah dia carry over juga tidak, karena kemudian dia tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itu dari segi alasan ya, kenapa kemudian DPR mengusulkan itu. Karena saya bilang bahwa ini hanya usulan DPR, tapi kemudian tidak memenuhi kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh MK. Nanti akan saya sampaikan sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan MK. Nah, kalau kita lihat prosesnya misalkan, sidang DPR itu sangat cepat. Jadi raker di Komisi 3 itu dilakukan pada tanggal 24 Agustus, rapat panjanya 26 sampai 28 Agustus, dan itu sifatnya tertutup, tidak bisa diakses oleh publik, dan kemudian keputusan tingkat pertama pada tanggal 31 Agustus 2020. Kemudian paripurna pengesahan itu dilakukan pada 1 September 2020. Nah, artinya hanya butuh 7 hari kerja bagi DPR dan Presiden untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Saya bilang bahwa revisi ini adalah revisi tercepat sepanjang sejarah hadirnya DPR. Karena sebelumnya rekornya itu dipegang oleh revisi Undang-Undang KPK yang 14 hari, sekarang dipatahkan oleh revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan prosesnya yang tertutup tadi, yang sangat cepat, tentunya ini kemudian bisa dipastikan telah melanggar beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2011, Junto 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena kemudian satu misalkan undang-undang ini prosesnya itu melanggar pasal 88 dan pasal 96 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sana kan dibilang bahwa mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan itu harus dilakukan proses yang terbuka, transparan, dan partisipatif. Tetapi kan Undang-Undang MK tidak.
bahwa prosesnya sangat cepat, kilat, bahkan tertutup. Nah, malahan kemudian berkaitan dengan pasal 96, misalnya berkaitan dengan partisipasi publik, kita kan nggak pernah diberikan akses sama sekali itu. RDPU ketika undang-undang ini dibahas itu tidak ada. Artinya kemudian ini telah nyata prosesnya melanggar undang-undang tentang pembentukan peraturan undang-undangan. Yang kedua adalah yang lebih bahaya lagi, undang-undang ini kan sebenarnya juga melanggar prinsip-prinsip umum di dalam konstitusi. Misalkan prinsip umum dalam konstitusi ketika kita membentuk undang-undang ya, jadi selain diatur dalam pasal 22A Undang-Undang Dasar itu, ada misalkan bagaimana ketika kita menerapkan prinsip hak asasi manusia dalam proses pembentukan undang-undang. Ada prinsip demokrasi dalam proses pembentukan undang-undang. Ada juga prinsip demokrasi dalam proses pembentukan undang-undang. Dan ini kan tidak diterapkan ketika undang-undang MK dilakukan. Saya misalkan mencontohkan prinsip demokrasi. Nah, prinsip demokrasi dalam proses pembentukan undang-undang itu kan harus ada partisipasi publik, harus ada keterbukaan. DPR itu harus mengajak siapa saja yang berkemungkinan besar akan terdampak dari revisi undang-undang ini. Pertanyaannya kan pasti adalah kita sebagai warga negara akan terdampak. Karena apa? Karena hanya kepada MK kita akan mengadu ketika ada proses legislasi yang tidak benar. Tetapi publik tidak pernah diajak. Nah, makanya kemudian ketika kita terdampak dalam revisi undang-undang ini, maka kan kita diberikan beberapa hak. Misalkan hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan terakhir adalah hak untuk diajak bicara mengambil keputusan. Tetapi ini tidak dilakukan dalam revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi. Dan yang kemudian saya ingin menyampaikan bahwa revisi ini juga mencederai semangat reformasi. Tadi saya sampaikan bahwa MK itu kehadirannya diminta oleh publik, diinginkan oleh publik, dan MK itu sampai hari ini saya bilang adalah satu-satunya lembaga negara yang masih dipercaya oleh publik. Makanya kemudian ketika ada suatu lembaga yang masih dipercaya oleh publik, publik harus diajak bicara, harus diajak dan pendapatnya harus didengarkan. Tetapi dalam revisi Undang-Undang MK itu tidak dilakukan. Makanya kemudian ketika ada lembaga yang kehadirannya diminta pasca reformasi, tetapi publik tidak diikuti, makanya kemudian semangat reformasi itu sudah diingkari dalam proses pembentukan undang-undang. Jadi prosesnya selain melanggar konstitusi, melanggar undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan juga yang paling esensial adalah ini sangat mencederai semangat reformasi, di mana MK lembaga publik, tapi publik tidak pernah diajak dalam proses pembentukannya. Nah, sekarang materi apa saja yang dirubah di dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi? Nah, dari sekian banyak kebutuhan yang ada di Mahkamah Konstitusi, revisi Undang-Undang MK itu sama sekali dilakukan tidak menjawab kebutuhan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Revisinya dilakukan hanya untuk menyenangkan hakim saja, untuk memberikan hadiah kepada hakim saja, tanpa kemudian menjawab kebutuhan. Saya ingin bilang misalkan apa saja kebutuhan di Mahkamah Konstitusi. Ini kalau kita baca di beberapa rilis teman-teman koalisi staff Mahkamah Konstitusi, ini juga disampaikan apa saja kemudian yang menjadi kebutuhan dari Mahkamah Konstitusi. Saya ingin bacakan. Satu adalah berkaitan dengan constitutional complaint atau pengaduan konstitusional. Nah, ini sebenarnya adalah kewenangan yang secara kelembagaan juga diminta oleh Mahkamah Konstitusi kepada DPR dan pemerintah. Awalnya DPR dan pemerintah menyepakati, tapi dalam proses kemudian constitutional complaint itu tidak diakomodir, artinya dihapuskan dalam proses itu. Yang kedua adalah constitutional question atau pertanyaan konstitusional dari warga negara kepada Mahkamah Konstitusi apabila kemudian ada kebijakan misalkan atau ada regulasi kemudian yang dirasa apakah kemudian ini melanggar hak konstitusional dia atau tidak. Kemudian adalah pengujian perundangan satu atap di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita tahu kan sekarang proses pengujian undang-undang itu masih tersebar ya, ada di Mahkamah Agung dan ada di Mahkamah Konstitusi. Kadang-kadang kemudian dua pengadilan ini saling menegasikan, misalkan mantan napi korupsi untuk menjadi calon legislatif misalkan. Di MK dilarang, tetapi kemudian di Mahkamah Agung diperbolehkan. Jadi kadang-kadang ada kontradiksi. Makanya kebutuhan kita adalah bagaimana kemudian pengujian ini di satu atapkan saja di MK. Ya, kemudian adalah kita ingin mengatur standar rekrutmen hakim konstitusi. Sekarang ini kan berbeda-beda, Mas. Dari DPR prosesnya berbeda, presiden berbeda, Mahkamah Agung juga berbeda.
Malah lebih parah di Mahkamah Agung. Prosesnya itu sangat tertutup. Calon yang diajukan kita tidak tahu, tiba-tiba saja namanya sudah disetujui, kemudian diangkat sumpahnya oleh presiden atau dilantik. Di presiden juga berbeda prosesnya. Presiden menerapkan pansel misalkan, dan prosesnya lebih terbuka memang. Tetapi di DPR prosesnya tidak menggunakan pansel, tapi lebih menggunakan panel ahli yang ahli ini tidak memiliki hak untuk memutuskan siapa yang dipilih, tapi hanya diberikan hak untuk bertanya saja kepada calon-calon. Artinya belum ada standar bagaimana hakim konstitusi itu ingin diatur. Kemudian kita adalah melakukan penguatan terhadap Dewan Etik dan Pengawasan MK. Kemudian MK ingin diatur itu adalah bagaimana kemudian ada kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, karena kita tahu ada putusan MK kemudian itu dilanggar, ada putusan MK yang diabaikan begitu. Dan terakhir adalah kita ingin mengkompilasi peraturan yang berkaitan dengan hukum acara yang sekarang masih berserakan di peraturan Mahkamah Konstitusi, dan levelnya kita naikkan ke level undang-undang. Nah, dari 7 kebutuhan MK tadi itu sama sekali tidak dijawab dalam revisi. Karena kalau ini dilakukan, maka kita bilang bahwa MK akan semakin kuat. MK akan menjadi tempat bagi kita, jadi semacam menjadi pohon pelindung bagi warga negara untuk melindungi hak konstitusionalnya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh DPR dalam revisi undang-undang ini. Yang dilakukan apa? Tadi Mas Neles juga menyampaikan bahwa revisi ini hanya ditujukan untuk merevisi masa jabatan hakim. Misalkan yang diatur itu adalah usia hakim itu harus minimal 55 tahun dan maksimal atau usia pensiunnya itu adalah 70 tahun atau tidak melebihi masa jabatannya selama 15 tahun. Artinya revisi ini sederhananya ingin bahwa masa jabatan hakim konstitusi itu hanya 1 periode dan masanya adalah 15 tahun tanpa kemudian proses seleksi lagi di tiap 5 tahunnya. Kemudian yang diatur juga adalah jabatan ketua dan wakil ketua itu 5 tahun. Kalau sekarang itu 2,5 menjadi 5 tahun. Nah, satu yang saya ingin bilang bahwa nanti Mafio pasti akan elaborasi lebih jauh ini juga. Usia masa jabatan 15 tahun itu sama sekali tidak cocok diterapkan di Indonesia. Karena apa? Karena masa jabatan hakim yang panjang biasanya lebih cocok diterapkan di negara-negara yang tingkat kepercayaan publiknya terhadap lembaga peradilannya itu sangat tinggi. Indonesia berbeda. Lembaga peradilan termasuk kemudian lembaga legislatif adalah lembaga yang tingkat kepercayaan publiknya sangat rendah. Jadi akan sangat bahaya ketika ada lembaga negara yang kita aja masih tidak percaya, tapi kemudian masa jabatannya itu diperpanjang menjadi 15 tahun. Bisa dibilang sampai hari ini, masa jabatan 15 tahun ini adalah masa jabatan yang paling panjang ada di lembaga negara untuk pejabat negara yang prosesnya melalui pemilihan. Nah, yang kedua adalah saya ingin bilang bahwa ketentuan yang seperti ini tentunya akan memunculkan konflik kepentingan. Karena apa? Karena undang-undang ini diberlakukan untuk hakim-hakim yang ada sekarang. Jadi diberlakukan surut. Nah, berbeda kalau misalkan undang-undangnya perspektif berlaku ke depan. Jadi usia 55 tahun, kemudian masa jabatannya 15 tahun, itu diberlakukan untuk hakim-hakim yang merupakan hasil seleksi periode berikut. Orang pasti akan mikir, oh ini memang tujuannya adalah untuk memperbaiki masa jabatan, tapi bukan untuk menguntungkan hakim yang ada sekarang. Tetapi kalau kemudian undang-undang ini ditujukan untuk hakim yang sekarang, kita akan menjadi berpikir bahwa revisi ini memang ditujukan hanya untuk memberi kado manis kepada hakim sekarang, kemudian menyenangkan hakim saja. Makanya kita duga bahwa ini dihadirkan akan memunculkan beberapa konflik kepentingan. Karena apa? Karena banyak perkara yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi sekarang yang sangat kontroversial, misalkan Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Keuangan Negara berkaitan dengan COVID-19, kemudian yang potensial misalkan ada Undang-Undang Cipta Kerja yang juga akan diuji, Omnibus Law Cipta Kerja, dan terakhir misalkan hari ini juga berjalan misalkan pengujian Undang-Undang Pilkada. Nah ini potensial untuk dikabulkan oleh MK, tetapi kan ini coba digoyah. Saya bilang ada gratifikasi legislasi yang dilakukan oleh DPR terhadap hakim konstitusi, agar kemudian hakim terpengaruh dan kemudian hakim menolak beberapa undang-undang yang sedang bergulir prosesnya di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya ingin juga mencontoh ketika kita satu forum begitu dengan
beberapa orang anggota DPR, kita bertanya, kenapa kemudian pilihannya adalah 55 tahun? Kenapa kemudian masa jabatannya itu untuk hakim yang sekarang diterapkan? Jawabannya adalah 55 tahun bagi anggota DPR adalah umur yang cukup mencari seorang negarawan, karena itu umur ideal untuk mencari seorang negarawan, dan kenapa untuk hakim sekarang? Itu karena hakim-hakim sekarang dipikir adalah sudah yang bersifat negarawan. Saya bilang memang oke, hakim sekarang negarawan, tapi ada beberapa dari mereka itu sudah pernah dijatuhi hukuman etik. Nah, saya ingin bilang seperti ini, Mas. Bahwa 55 tahun itu sebenarnya bukanlah usia yang menentukan integritas seseorang. Kita bisa melihat misalkan ada hakim yang masuk bisa dikatakan masih dengan usia muda, kita bisa bilang ada Prof. Jimli, ada Prof. Mahfud ketika jadi ketua MK, itu putusannya bisa dibilang progresif. Kalau kita baca pertimbangan hukumnya itu masih tebal-tebal. Kalau lihat dia di persidangan, itu pertanyaannya tajam-tajam ketika itu. Nah, itu usianya masih bisa dibilang masih di bawah 55 tahun atau menghampiri 55 tahun. Tetapi ada hakim yang usianya udah lewat 55 tahun, terbukti kemudian melakukan tindak pidana korupsi. Ada Akil Mukhtar, ada Patrialis Akbar misalkan, dan itu melakukan tindak pidana korupsi. Dan malah sampai hari ini, ada satu orang hakim, yang saya berani bilang ada Profesor Harif Hidayat, yang sudah dijatuhi hukuman etik 2 kali, tetapi masih menjabat. Nah, kan ini menjadi pertanyaan, apakah kemudian orang yang sudah dijatuhi hukuman etik 2 kali masih bisa disebut sebagai negarawan? Karena kemudian, yang diputus ini nggak main-main. Misalkan dia mencoba lobby-lobby anggota DPR untuk perpanjangan masa jabatannya. Yang kedua adalah berkaitan dengan KTBLC yang dia sampaikan ke kejaksaan ketika itu. Makanya agak aneh juga ketika ini diterapkan kepada hakim-hakim sekarang. Pertanyaan besar kan ini untuk apa? Dan yang terakhir tentunya adalah perpanjangan masa jabatan ini kan tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat. Nah, kita tahu bahwa ketika jabatannya panjang tanpa ada pengawasan, tentu adalah berujung adalah korup. Di pengawasan yang masa jabatan yang panjang tanpa ada pengawasan tentunya cenderung melakukan praktik-praktik korupsi begitu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan yang lebih dekat ini kan strategi dari teman-teman ini adalah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan menarik ini. Ketika undang-undang yang dibuat menguntungkan hakim, kemudian kita coba uji ke Mahkamah Konstitusi, orang bertanya, apakah kemudian ini akan dikabulkan oleh MK? Kan begitu. Nah, karena sebagian kalangan bilang bahwa ya kalau ini dikabulkan oleh MK, ya sama saja hakim-hakim itu menggali lubang kuburnya sendiri. Karena kemudian kalau dikabulkan, akan tidak lagi menguntungkan hakim konstitusi. Nah, tapi kalau kita lihat dengan jernih, sebenarnya kalau kita pun maju ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan revisi undang-undang ini, tentu ada peluang untuk ini dilakukan. Nah, pertama adalah selain ketika kita mengajukan uji formil misalkan, karena kita tahu prosesnya melanggar undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, juga terdapat materi yang melanggar putusan MK sendiri. Saya contohkan misalkan komposisi Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang memasukkan Komisi Yudisial. Nah, sebelum revisi, Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi ini kan tidak diisi oleh KY. Karena ada putusan MK bilang bahwa Komisi Yudisial tidak boleh mengawasi Hakim Konstitusi. Itu MK yang putus ketika itu. Nah, tetapi dalam revisi ini, kalau kita baca, komposisi dari Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi itu, salah satunya ada Komisi Yudisial, yang dalam hal ini adalah diwakili pimpinan Komisi Yudisial. Nah, kalau kita baca Undang-Undang KY, pimpinan KY itu kemanapun dia berada, terutama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, itu kan adalah dalam rangka mewakili institusinya. Artinya ketika pimpinan KY masuk ke MKHK atau Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, secara otomatis atau mutatis mutandis, maka KY sebenarnya ikut mengawasi Hakim Konstitusi. Nah, ini kan bertentangan dengan putusan MK. Nah, jadi selain aspek formil, kemudian dari segi material itu ada peluang juga diujikan ke MK. Nah,
Kemudian orang kan menduga juga ketika kemudian ajukan ini ke Mahkamah Konstitusi, kita kan takut bahwa MK berdalih bahwa MK tidak bisa mengadili dirinya sendiri. Karena kan hakim dilarang mengadili dirinya sendiri. Tetapi dalam penelusuran yang coba kami lakukan, bahwa terdapat 7 putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang MK yang pernah dikabulkan oleh MK. Ada 3 dikabulkan dan 4 dikabulkan sebagian. Artinya, meskipun yang diuji itu adalah Undang-Undang MK, MK tetap bisa memeriksa. Artinya MK tetap bisa mengadili dirinya sendiri. Jadi kalau ada alasan undang-undang ini atau revisi undang-undang MK ini diajukan ke MK, kemudian MK menolak dengan alasan bahwa MK tidak bisa mengadili diri sendiri, ya nah memutus itu. Nah, kalau misalkan kita sekarang bertarung di MK, orang bisa sampaikan bahwa putusan MK itu bisa kita tebak. Bisa kita tebak. Kalau saya sih berani tebak ya. Satu adalah MK akan menolak. Yang kedua adalah MK akan bilang bahwa proses yang dilakukan DPR dan norma-norma yang ada itu adalah open legal policy dari pembentuk undang-undang. Nah, tetapi kan kita tidak boleh kemudian berhenti di dugaan itu saja. Karena yang penting kita lakukan sekarang adalah selain kita menguji undang-undangnya, kita kan menguji integritas hakim sebenarnya. Jadi meskipun semoga saja dugaan saya salah bahwa MK akan menolak ini, tetapi yang paling penting adalah ketika kita maju ke MK, sebenarnya yang kita uji adalah integritas hakim konstitusi. Kenapa? Karena 9 hakim sekarang ini sudah diuntungkan melalui revisi undang-undang ini. Kalau kemudian dia menolak pengujian, ya artinya sama saja, kemudian dia menerima kado ini. Tetapi, kalau kemudian ada hakim konstitusi yang coba menerima, atau paling tidak 1 atau 2 orang yang melakukan dissenting opinion, artinya kan ada pendapat berbeda di antara hakim konstitusi. Nah, disinilah kemudian kita bisa melihat dari 9 orang hakim ini, siapa yang benar-benar negarawan, siapa yang benar-benar berintegritas, yang berani dengan nyata menolak bahwa jika ada undang-undang yang menguntungkan dirinya ketika dia menjabat, maka dia harus menolak. Nah, ini kan kita bisa lihat siapa hakimnya. Nah, itu akan bisa kita lihat nanti ketika putusan siapa yang akan melakukan dissenting opinion, atau 9 hakimnya itu, atau kalau 9 ya 5 hakim lah misalkan, itu mengabulkan. Nah, artinya kita masih memiliki harapan bahwa hakim kita memang negarawan dan hakim integritas, memiliki integritas. Nah, jadi kunci menurut saya adalah kunci untuk kita melihat hakim sekarang memiliki integritas atau tidak, ya dengan melakukan pengujian ke MK. Kalau DPR mengklaim ya integritas dan negarawan seseorang ditentukan umur, menurut saya sama sekali tidak. Tetapi kita lihat bagaimana putusan yang itu bicara melalui pengujian undang-undang ini. Nah, mungkin itu dulu Mas pengantar dari saya, mungkin nanti akan bisa kita lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Agil. Saya rasa tadi pemaparannya sangat komprehensif juga ya. Bisa memotret secara keseluruhan paling tidak kontroversi yang ada, dan juga melihat sebenarnya pertanyaan kita adalah apa sih urgensinya revisi ini dan siapa yang diuntungkan dari revisi undang-undang MK tersebut. Beberapa hal yang mesti saya ulangi lagi dari yang sudah disoroti oleh Mas Agil. Yang pertama, ini sebenarnya revisi itu hanya terkait dengan batas usia jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Begitu kata Mas Agil tadi. Kemudian revisi ini tidak menyentuh kebutuhan secara kelembagaan. Paling tidak tadi ada sekitar 7 ya hal-hal yang menjadi kebutuhan kelembagaan atau hal-hal yang mestinya disisipkan atau diatur di dalam undang-undang yang baru ini. Misalnya soal constitutional complaint, constitutional question, melakukan pengujian satu atap, standar rekrutmen, penguatan pengawasan dan Dewan Etik MK, kebutuhan terhadap putusan MK, dan sanksi apa jika putusan MK tidak dilaksanakan, dan lain-lainnya.
Kemudian juga yang menarik ya soal Mas Agil mencoba untuk membandingkan atau melihat fakta bahwa biasanya masa jabatan yang panjang ini itu terjadi di suatu negara atau suatu sistem hukum yang memang masyarakatnya itu benar-benar percaya kepada lembaga kehakimannya atau para hakimnya atau ya mungkin lembaga-lembaga negaranya. Persoalannya di Indonesia ini bahkan lembaga MK pun ada semacam ketidakpercayaan secara total terhadap mahkamah tersebut karena sekali lagi kita punya pengalaman juga ada hakim-hakim MK yang pernah terjerat kasus korupsi. Nah mungkin ini hal-hal yang menarik ya selain beberapa hal yang sudah dipaparkan tadi. Ini menarik sekali. Kita selanjutnya saya mau bergeser dulu ke Mbak Viola. Halo Mbak. Nah, iya. Jadi saya mungkin minta Mbak ya untuk melihat dari sisi implikasi Undang-Undang MK ini, terutama terhadap independensi dan imparsialitas sebuah lembaga kehakiman. Karena dua hal ini selalu menjadi mahkotanya sebuah lembaga peradilan begitu. Kemudian kita tahu, dan ini juga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Agil tadi, MK itu sebenarnya lahir dari rahim reformasi, diharapkan untuk kemudian ya bisa menegakkan negara hukum, negara konstitusi, dan sepanjang ini memang MK termasuk salah satu yang dipercaya publik lah. Terbukti dengan banyaknya pengujian undang-undang. Misalnya dalam konteks undang-undang itu sangat kontroversial di masyarakat. Itu langsung diujikan ke MK karena orang percaya sama MK. Nah, sekarang kondisinya adalah revisi undang-undang MK ini isinya itu menguntungkan hakim sebenarnya, hakim MK. Tetapi ditolak oleh masyarakat. Ya tentunya proses sudah terjawab ya dari pemaparan Mas Agil tadi. Kalau keuntungan itu ada di pihak MK, artinya ada kemungkinan juga ke depan posisi MK itu bisa condong dong ke para pembentuk undang-undang. Karena sekali lagi ada yang mengatakan bahwa ini adalah hadiah untuk hakim-hakim MK. Nah, bagaimana kita bisa melihat harapan publik, misalnya katakanlah suatu saat ini diujikan ke MK, undang-undangnya sendiri. Lalu juga dengan undang-undang kontroversial lainnya, kita masih punya RUU Omnibus Law misalnya. Nah ini bagaimana nih supaya kita bisa melihat implikasi undang-undang baru ini terhadap harapan publik adanya suatu lembaga yang bisa berpihak kepada hak-hak konstitusional masyarakat begitu. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Nelas. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada Bung Hatta Award, Anti-Corruption Award, telah mengikut sertakan kami dalam diskusi pada hari ini. Ini adalah satu kesempatan yang sangat baik sekali untuk mendiseminasi informasi dan juga membahas sebetulnya apa yang sedang terjadi atau kemunduran-kemunduran apa yang sedang ditunjukkan oleh penyelenggara negara kita selama ini. Saya pikir jika Bung Hatta pun masih hidup hingga saat ini, atau jika sudah di surga kemudian melihat apa yang terjadi di Indonesia pada hari ini, tentu beliau akan menjadi salah satu founding parents yang merasa prihatin dengan praktik-praktik kemunduran berkonstitusi yang sudah dijalankan oleh para penyelenggara negara, terutama oleh legislator dan juga pihak pemerintah dalam hal ini dalam pembentukan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kita juga mengingat bahwa Muhammad Hatta adalah satu founding parents yang punya pemikiran yang luar biasa
yang menjadi tandem soal pemikiran demokrasi dan juga kedaulatan rakyat. Sejak dulu Bung Hatta mengimpikan bahwa negara Indonesia nanti berdiri di atas satu tatanan kedaulatan rakyat yang berdaulat, bukan kedaulatan penguasa. Sehingga pembentukan hukum menurut Hatta harus bersandar pada keadilan dan kebenaran yang hidup di hati rakyat. Tetapi kalau kita sandingkan dengan praktik yang sedang dilakukan oleh para legislator pada hari ini, praktik-praktik itu sudah jauh dari apa yang diimpikan oleh Hatta. Izinkan saya untuk menampilkan presentasi pada kesempatan kali ini. Mas Neles tadi sudah sampaikan bahwa apa yang akan saya sampaikan mungkin berkaitan dengan implikasi dari keberlakuan revisi Undang-Undang MK ini. Tadi sebetulnya sudah sangat komprehensif sekali Bang Agim menjelaskan ada masalah apa sih di dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini. Semuanya bermasalah baik dari segi prosedural maupun dari segi substantif, karena dua-dua proses ini, dua-dua unsur ini tidak mengindahkan nilai-nilai konstitusi, tidak mengindahkan ruh konstitusi. Misalnya saja tadi sudah disebutkan pengesahannya hanya dilakukan selama 7 hari, panjang 7 hari, bahkan pembahasan DIM-nya pun hanya dalam waktu 3 hari saja, seperti itu. Ini adalah satu hal yang sangat berbahaya ketika kita berbicara soal landasan hukum atau landasan aturan main dari kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Semua hal yang berkenaan dengan aturan hukum kekuasaan kehakiman harus disusun secara komprehensif dan secara hati-hati. Karena revisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pembentukan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bukan hanya mempersoalkan hukum acara, jabatan hakim, bagaimana putusan, bukan hanya soal itu. Ada hal yang lebih esensial lagi di dalamnya, yaitu dia menjamin dan juga mengatur soal apa yang saat ini dipegang sebagai mahkamah sebagai mahkota, yaitu independensi dan juga imparsialitas yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Neles. Independensi dan imparsialitas adalah dua hal yang sangat penting untuk dipegang satu lembaga peradilan. Sebab dia ditempatkan sebagai satu lembaga netral yang kemudian dapat dimintakan untuk memberikan keadilan terhadap suatu hal, kalau dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, suatu hal yang dapat berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara dan juga mengoreksi produk legislasi yang dihasilkan. Jangan sampai setiap undang-undang yang ditelurkan oleh DPR dan juga pemerintah itu ada satu titik pun yang melanggar atau tidak mengindahkan nilai-nilai dari konstitusi itu sendiri. Saya mau menambahkan sedikit soal persoalan formil di dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini. Tadi Bang Aga juga sudah sebutkan bahwa ini tidak memenuhi syarat carry over. Sebab syarat carry over itu menurut pasal 71A Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, satu undang-undang yang boleh di carry over itu dia pernah dibahas daftar inventaris masalahnya di periode sebelumnya. Kalau sudah sampai tahapan itu, maka dia bisa langsung di carry over dan didaftarkan di dalam prolegnas jangka menengah, kalau dalam hal ini 2020-2004 atau prioritas seperti itu. Tetapi kan kejanggalannya di sini ia masih kumulatif terbuka. Kemudian juga beberapa waktu lalu saya satu forum dengan salah satu pengurus Asosiasi Pengajar HTN HAN, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara. Tentang waktu 2017-2018 yang bersangkutan pernah diundang untuk pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga rapat
dengar pendapat umum pada saat itu membahas draft naskah revisi UU Mahkamah Konstitusi yang ditawarkan oleh pihak pemerintah seperti itu. Kalau kita bandingkan apa yang ditawarkan oleh pihak pemerintah dan juga draft sekarang itu diusulkan oleh DPR fraksi Gerindra pada saat itu, tepat pada 2 April 2020 lalu. Apa yang ditawarkan di 2 periode ini sangat beda sekali. Draft naskah yang ditawarkan di 2017-2018 itu lebih komprehensif. Ia juga membahas soal hukum acara Mahkamah Konstitusi, pun membahas adanya pertimbangan-pertimbangan soal kenapa kemudian periodisasi harus dihapus, kenapa masa jabatan hakim harus diperpanjang dan sebagainya. Ini juga yang menjadi satu celah soal carry over. Kalau misalnya dia carry over, harusnya DIM-nya sama dong. Tapi DIM yang dibawa di tahun 2017-18 dengan yang tahun 2020 ini sangat berbeda. Pengusulnya pun sudah berbeda. Di periode lalu yang mengusulkan yang mengusulkan pemerintah, maka yang harusnya menyusun DIM-nya adalah DPR gitu. Tetapi yang di periode sekarang DPR itu saja sudah tidak kompatibel begitu. Bagaimana untuk membahas materinya secara mendalam begitu, dari dokumen formalnya saja sudah berbeda begitu. Dan memang revisi undang-undang ini juga bertautan sekali dengan jabatan hakim. Tidak ada aturan substantif lainnya yang diatur secara yang memberikan perubahan yang signifikan untuk penguatan Mahkamah Konstitusi. Memang hanya berkutat pada memperpanjang masa jabatan ketua menjadi 5 tahun, kemudian memutus periodisasi hakim konstitusi, dan jabatan hakim konstitusi menjadi 15 tahun maksimal sampai usia pensiun 70 tahun. Saya akan menunjukkan pokok permasalahan yang paling besar sebetulnya di dalam rancangan undang-undang ini. Tadi soal jabatan hakim, kita bisa berdebat panjang. Ada landasan-landasan akademisnya untuk menentukan misalnya berapa usia yang tepat untuk menjadi hakim, berapa masa jabatan yang tepat untuk dijabat oleh hakim konstitusi dan sebagainya. Perdebatan itu bisa semuanya dilakukan secara akademis. Kendati di dalam revisi yang sekarang, DPR dan pemerintah sama sekali tidak memberikan rasionalisasi di dalam naskah akademiknya. Karena loh saja, ada perubahan tapi tidak dicatatkan apa yang menjadi pertimbangan yuridis, filosofis, atau bahkan sosiologis. Kenapa aturan jabatan hakim ini harus diubah seperti itu. Pokok permasalahannya, kenapa kemudian bisa sampai merenggut mahkota dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri, ada di dalam aturan peralihan revisi undang-undang ini, di dalam pasal 87. Tadi Bang Agil juga sudah jelaskan sedikit bahwa revisi undang-undang ini mengikat bagi hakim yang sedang menjabat sekarang. Jadi, dalam pendataan kami, sejak pada tahun 2021 sampai 2025 nanti, setidaknya ada 6 orang hakim konstitusi yang sudah memenuhi masa jabatannya 2 periode. Dengan disahkannya revisi undang-undang ini, ke-6 hakim tersebut bisa mendapatkan semacam insentif begitu untuk lanjut lagi ke periode ketiga. Maksimal 15 tahun sampai usia pensiunnya usia 70 tahun. Maka inilah yang bisa dijadikan satu komoditas untuk ditukar antara legislator dan juga Mahkamah Konstitusi. Nanti kita akan membicarakan apa kira-kira yang mau ditukar. Kalau misalnya legislator sudah memberikan masa jabatan, apa yang bisa diberikan oleh mahkamah kepada legislator seperti itu. Dan rekan-rekan sekalian juga perlu tahu, di perdebatan tahun 2017-2018 memang ada pembahasan tentang penghapusan periodisasi dan penambahan masa jabatan hakim.
Ini adalah satu hal yang logis karena ketika hakim diputus periodisasinya supaya mengurangi ruang untuk melakukan lobby-lobby politik begitu. Jadi masa jabatannya diperpanjang dari yang 5 tahun menjadi misalnya 10 tahun. Pertama. Draft kedua adalah 10 sampai 12 tahun. Tidak ada angka 15 tahun. Maka dari itu ini juga cukup membingungkan, munculkan saja begitu. Dari mana angka 15 tahun ini? Kalau mau dia dibilang carry over, harusnya tetap refer ke sebelumnya dong. Tapi ini tiba-tiba muncul aja jadi 3 periode kalau misalnya kita samakan dengan standar revisi undang-undang lalu. Nah, ini kemudian yang memberikan ancaman yang besar bagi Mahkamah Konstitusi ke depan. Dan kita harus melihat ini secara lebih luas. Bukan hanya mengancam MK, tetapi mengancam sistem ketatanegaraan kita secara keseluruhan. Karena Mahkamah Konstitusi sebagai satu pemegang kekuasaan kehakiman, ia diletakkan sebagai satu pihak yang melakukan sistem checks and balances antara kepada legislator dan juga kepada pemerintah. Dalam hal ini, checking yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah salah satunya dengan melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi objek produk yang sudah dihasilkan oleh pemerintah dan DPR ini bisa diperiksakan konstitusionalitasnya. Apakah dia senapas dengan konstitusi atau tidak? Apakah dia melanggar hak konstitusional warga negara atau tidak? Melalui ruang peradilan konstitusi. Ketika Mahkamah Konstitusi coba direnggut imparsialitas dan independensinya ini, apalagi sudah ada indikasi barter di dalam satu klausul pasal 87 tadi, maka yang kami khawatirkan ini bisa menjadi berdampak pada Mahkamah Konstitusi diisi oleh partisan yang mendukung pemerintah dan juga mendukung legislator. Apapun produk legislasi yang dihasilkan. Kalau misalnya produk legislasi yang dihasilkan itu untuk kemaslahatan publik dan masih konstitusional, tentu kami dukung. Tetapi rekan-rekan, kita bisa melihat kecenderungan pembentukan undang-undang di satu periode belakang. Bahkan di tahun ini juga kita bisa lihat jelas bagaimana di tengah kondisi COVID-19, DPR dan juga pemerintah ini seolah-olah kehilangan orientasi, kehilangan prioritas yang dibentuk atau misalnya disusun itu misalnya undang-undang Minerba yang disahkan, kemudian ini revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi, kemudian yang sekarang sedang jalan rancangan undang-undang Cipta Kerja, dan ada satu lagi rancangan undang-undang Pemilu. Keempat undang-undang ini dan juga rancangan undang-undang ini adalah 4 undang-undang yang menjadi sorotan tajam oleh publik. Karena substansinya sangat tidak berorientasi pada kepentingan publik. Apalagi kalau kita baca satu persatu, baik dari segi proses maupun dari segi materi muatan, keduanya sama-sama bisa mengancam tidak mengindahkan nilai-nilai konstitusi seperti itu. Jadi inilah yang bagi kami bisa jadi satu komoditas untuk ditukarkan. Produk-produk yang buruk yang dihasilkan itu bisa ditukarkan atau diamankan di Badan Mahkamah Konstitusi. Tentu ini akan sangat berbahaya sekali untuk sistem ketatanegaraan kita ke depan. Kemana kemudian publik harus menyampaikan aspirasi atau menyampaikan suaranya untuk kemudian mencoba memulihkan hak-hak konstitusionalnya ketika undang-undang tersebut mau diamankan oleh lembaga peradilan konstitusi yang selama ini menjadi sandaran publik. Sehingga siap-siap saja nanti Mahkamah Konstitusi kalau kredibilitasnya sangat menurun pasca revisi undang-undang ini. Seperti itu. Kemudian implikasinya juga
Karena revisi undang-undang ini hanya berkutat membicarakan soal jabatan hakim saja, tetapi lupa untuk memperkuat kedudukan MK atau kelembagaan MK melalui sistem rekrutmen, sistem pengawasan. Ini kemudian bisa berpotensi konstelasi jabatan hakim konstitusi ke depan akan diisi oleh calon-calon yang dipertanyakan integritasnya, apalagi standar kenegarawanannya. Karena kemungkinan besar akan ditempatkan calon-calon yang bisa menjadi partisan yang kemudian bisa mengamankan apa undang-undang yang dikehendaki oleh legislator dan juga pemerintah untuk mempertahankan kuasanya seperti itu. Dan yang lebih parahnya lagi adalah revisi undang-undang ini, kalau kita biarkan saja seperti ini terus, maka kita akan melegitimasi kebobrokan dari pembentukan legislasi. Kita ketahui juga revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi ini dibentuk dalam waktu yang sangat cepat, 7 hari. Kemudian dia tidak melibatkan publik, prosesnya pun secara tertutup. Kalau Mahkamah Konstitusi sendiri tidak menyatakan ini inkonstitusional, maka kita bisa lihat pembentukan undang-undang ke depan juga akan menggunakan standar yang sama seperti ini, karena sudah ada pembenarannya seperti itu. Oleh karena itu, atas implikasi tersebut, kami dari koalisi Save Mahkamah Konstitusi, ada Kode Inisiatif, ada PSHK, ICW, Pusako, dan lain sebagainya, berencana untuk mengujikan konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tujuan utamanya tentu untuk melepaskan Mahkamah Konstitusi dari konflik kepentingan. Kita semua, saya yakin, tidak mau melihat Mahkamah Konstitusi diisi oleh partisan-partisan yang menghasilkan putusan yang tak berorientasi pada publik kemudian. Kemudian juga proses-proses pembentukan undang-undang yang buruk ini, yang seperti kejar tayang, juga harus dibatalkan dan diberikan warning yang sangat tegas seperti itu. Inilah mengapa perlu kemudian mengajukan pembatalan revisi undang-undang ini. Tentu opsi yang bisa kita lakukan secara konstitusional itu sebenarnya ada dua. Ada legislative review dan juga constitutional review. Legislative review ini kita kebalik lagi ke DPR dan juga pemerintah, kalau constitutional review ke Mahkamah Konstitusi. Tentu kita tidak mungkin memilih opsi yang pertama, karena dia sudah menelurkan kebijakan yang sama sekali tidak melibatkan publik. Kenapa kita kembali lagi ke sana seperti itu? Kan itu tidak mungkin, tidak masuk logika juga. Maka satu opsi yang bisa dilakukan adalah pengujian ke Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi dalam catatan kode inisiatif sudah memutus sekitar 40 pengujian tentang undang-undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Bahkan tidak hanya undang-undang MK, tetapi undang-undang lain yang ada kaitannya dengan kewenangan MK pun pernah juga diputus seperti itu. Yang dikabulkannya, trennya memang lebih banyak tidak dapat diterima, tetapi yang dikabulkan pun ada 8, dikabulkan sebagian ada 5, dan dikabulkan seluruhnya ada 3 putusan seperti itu. Kemudian, untuk melihat respon Hakim Konstitusi ke depan, kita bisa melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi pun merespon pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ke belakang seperti itu. Dalam catatan kode inisiatif, sebetulnya ini juga cukup mengkhawatirkan karena di 17 tahun ke belakang, putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah itu inkonsisten, menimbulkan paradoks, dan juga anomali. Begitu. Misalnya di sejumlah putusan, kita bisa ada putusan MK yang memang ditujukan untuk memastikan dan menjamin perlindungan hak-hak dan juga pemulihan hak-hak konstitusional warga negara, begitu. Misalnya ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan soal judicial review itu hanya boleh dilakukan objeknya terhadap undang-undang yang disahkan di atas setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Padahal kan nggak menutup kemungkinan kalau undang-undang yang disahkan sebelum amandemen UUD
Itu bisa melanggar hak konstitusional warga negara juga seperti itu. Di sejumlah putusan seperti ini, Mahkamah memperlihatkan concern-nya untuk orientasi kepentingan yang lebih luas seperti itu. Tetapi di putusan-putusan lain, Mahkamah juga bisa saja menghasilkan putusan yang tidak rasional dan juga ditujukan untuk kepentingan pragmatis institusionalnya saja. Kalau mengutip kalimat dari Prof. Saldi pada sebelum menjadi hakim konstitusi, beliau pernah menyatakan asas nemo iudex idonus in propria causa menjadi kebablasan gitu, mengujikan diri sendiri, tetapi jadi kebablasan karena dia membuat aturan-aturan yang menguntungkan dirinya sendiri. Misalnya menghapuskan kewenangan KY untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi, atau misalnya menghapuskan kewenangannya sendiri untuk memeriksa sengketa pilkada seperti itu. Itu dua putusan yang bisa dikritisi. Dan yang terakhir adalah sikap Mahkamah Konstitusi juga kerap kali menimbulkan satu anomali. Karena misalnya di satu aturan yang materi muatannya bersifat open legal policy, atau yang semestinya menjadi kebebasan bagi pembentuk undang-undang, terserah mau mengatur seperti apa, oleh Mahkamah Konstitusi dia diberikan tafsiran baru atau mengabulkan permohonan pemohon seperti itu. Jadi ini adalah satu hal yang tidak bisa kita ambil satu kesimpulan besar saja karena sifatnya menjadi inkonsisten begitu. Kemudian tentu revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini akan jadi satu ujian kenegarawanan bagi hakim konstitusi kelak ketika kita sudah mengujikannya di ruang MK nanti. Tadi sudah saya sampaikan ada 3 respon yang biasa disampaikan oleh MK. Respon hakim konstitusi yang sekarang tentu juga akan bergantung pada paradigma hakim dan jurisprudensi mana yang mau ia jadikan pedoman. Jadi di sini kita bisa melihat secara jelas hakim konstitusi itu masing-masing ketika memutus perkara ini akan membuka topengnya. Kita akan melihat siapa hakim konstitusi yang cukup negarawan dalam revisi undang-undang ini, siapa juga yang akan merasa senang dengan revisi undang-undang ini. Karena ini akan menjadi satu ujian yang berat, satu ujian yang menjadi penentu keberlangsungan praktik ketatanegaraan kita ke depan. Terakhir dari saya, kami juga mengkampanyekan untuk membatalkan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kami tuangkan lewat petisi di change.org. Apabila rekan-rekan hendak mendukung kami, mohon tanda tangani petisi ini, kemudian juga tolong disebarkan supaya kita sama-sama lebih dapat menyebarluaskan isu apa yang sedang berkembang saat ini, pun bisa lebih banyak menggalang dukungan untuk kemudian mengembalikan Mahkamah Konstitusi kepada muruahnya, menjadi satu penegak konstitusi, pengawal demokrasi, dan juga pelindung hak konstitusional warga negara yang tidak dimatikan oleh politisasi maupun menjadi partisan politik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Nelas. Terima kasih. Iya Mbak, terima kasih banyak untuk pemaparannya. Saya rasa juga ini semakin menguatkan ya prasangka, dugaan maupun pandangan-pandangan kita semuanya terhadap proses revisi ini. Beberapa hal yang saya catat menarik juga dari Mbak Viola tadi, misalnya Mbak Viola melihat bahwa undang-undang ini adalah produk yang bisa ditukarkan. Nah, saya
tidak tahu atau mungkin saya juga tidak terlalu mau mengambil kesimpulan lebih lanjut mau ditukarkan dengan apa, tapi saya yakin bahwa teman-teman semuanya misalnya yang mau menyaksikan live ini ya pasti punya satu pemahaman sendiri apa yang mau ditukarkan begitu kan. Lalu tadi dari pemaparan Mbak Viola ini mengkhawatirkan ini yang menarik. Pengisian jabatan hakim ke depan ini kemungkinan besar diisi oleh para partisan ini. Nah, ini kan satu pemikiran yang berangkat dari adanya revisi ini dan tidak salah, bahkan mungkin saja terjadi begitu kan. Partisan dari pemerintah atau ya dalam hal ini eksekutif ya ataupun dari legislatif. Nah, tentu hal yang demikian ini berbahaya untuk sistem ketatanegaraan kita ke depan. Dan siap-siap saja Mahkamah Konstitusi juga akan turun kredibilitasnya di mata publik. Nah, sebagaimana Mas Agil juga sampaikan dan Mbak Viola, bahwa revisi ini luput untuk memperkuat kedudukan MK sebagai sebuah institusi yang juga mestinya beroperasionalnya itu untuk memperkuat negara konstitusi kita. Lalu kalau sampai kita membiarkan undang-undang ini tetap berlaku, maka kita juga membiarkan kebobrokan dari sisi legislasi akan terjadi. Mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin satu sampai dua lah ya. Pertanyaan terakhir dari saya nih ke Mas Agil sama Mbak Viola langsung saja dua-duanya. Mungkin pertanyaan ini balik lagi ke depannya begitu. Maksudnya kembali ke hal yang mendasar saja. Mengapa proses ini bisa terjadi? Kan kita sekarang menghadapi situasi yang sebenarnya bukan situasi kebutuhan legislasi sebenarnya. Kita masih berperang dengan pandemi COVID-19. Nah, tapi kenapa ini bisa terjadi? Kemudian yang kedua, kita kan percaya sama MK selama ini ya. Masyarakat banyak yang menaruh harapan ke MK sebagai the guardian of constitution gitu. Nah, kalau dengan kondisi saat ini, apa pentingnya masyarakat dilibatkan untuk menolak RUU ini? Menolak undang-undang ini maksudnya karena sudah jadi undang-undang ya. Pentingnya itu apa? Dan yang terakhir mungkin mestinya sikap MK bagaimana sih hakim-hakim MK? Nah itu mungkin dari saya. Pertanyaannya lagi, Mas Agil silakan terlebih dahulu, nanti baru Mbak Viola. Oke, saya tadi kurang jelas pertanyaan nomor 2. Iya, yang kedua itu pentingnya masyarakat untuk ikut menolak atau menyuarakan aspirasinya terkait keberlakuan undang-undang ini begitu. Oke. Kalau yang ketiga, Mas, saya agak sinyalnya kurang bagus. Diulang ya? Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Yang ketiga tadi kaitannya dengan seharusnya sikap mahkamah seperti apa, para hakim seperti apa dalam memandang undang-undangnya ini. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mas Naras. Pertanyaannya penting ya dan esensial juga untuk dijawab, terutama agar diketahui oleh publik. Ya satu ya, kenapa masyarakat penting menolak, sikap MK harusnya seperti apa, dan pertanyaan pertama itu yang sangat penting, mengapa proses ini bisa terjadi. Sebenarnya undang-undang MK ini kan bukan kali pertama ya prosesnya yang sangat cepat dan near partisipasi publik dilakukan oleh DPR. Banyak misalkan undang-undang Minerba kemarin juga begitu, apalagi undang-undang KPK. Aksi reformasi di korupsi misalkan merupakan aksi terbesar pasca reformasi yang menolak disahkannya undang-undang. Salah satunya ada KUHP,
KPK di sana, Minerba juga ada di sana, pemasyarakatan. Tetapi proses itu atau penolakan itu tetap tidak diindahkan oleh DPR ketika itu. Nah, makanya kita malah berpikir jangan-jangan tidak melibatkan publik, kemudian prosesnya tertutup, cepat, gitu, itu merupakan konvensi ketatanegaraan yang coba dibangun sendiri oleh DPR. Jadi suatu konvensi ketatanegaraan yang buruk yang coba dibangun oleh DPR hari ini. Nah, pertanyaannya kan, kenapa hal-hal yang bersifat esensial justru itu terlebih dahulu yang dalam bahasa saya adalah dihajar oleh DPR. KY misalkan, KPK, kemudian terakhir ada Mahkamah Konstitusi. Kenapa demikian? Karena memang lembaga-lembaga reformasi yang kelahirannya diidealkan adalah sebagai lembaga independen, itu merasa menjadi gangguan tersendiri bagi DPR. Saya ingat misalkan bagaimana KPK menangkap petinggi partai politik, bahkan hakim konstitusi, dan anggota-anggota DPR. Dan itu dirasa sangat mengganggu. Kemudian banyak cara dilakukan untuk menghabisi KPK. Ya tadi, mulai dari kriminalisasi pimpinan, penyidik, bahkan pra-peradilan, termasuk hak angket yang dilakukan oleh DPR. Dan terakhirlah revisi Undang-Undang MK yang dirasa ini adalah serangan paling jitu untuk mengamputasi independensi KPK melalui jalur legislasi. Nah, dan cara ini dirasa itu berhasil untuk melumpuhkan lembaga seperti KPK adalah lembaga yang dipercaya oleh publik. Dan sekarang ini coba dilakukan kepada Mahkamah Konstitusi. Prosesnya sangat cepat, 7 hari, mecah rekor, dan ini juga tidak melibatkan partisipasi publik. Nah, kemudian yang dilakukan DPR hari ini adalah, ya pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi? Karena DPR merasa bahwa proses partisipasi publik itu tidak dibutuhkan lagi. Jadi kalau publik tidak setuju dengan draftnya, ya sudah ajukan saja ke Mahkamah Konstitusi. Nah, hari ini kan MK adalah lembaga yang kita pikir masih bisa menjadi harapan untuk membatalkan undang-undang. Nah, itu terbaca lagi bagi DPR. Makanya kemudian MK-nya coba diakali hari ini. Nah, makanya ke depan kalau misalkan ada prosesnya cepat, tertutup, melanggar undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kita tidak dilibatkan dalam prosesnya, nanti kita maju ke MK, ya MK-nya udah diamankan. Kalau misalkan tadi prediksi Mbak Vio bilang bahwa MK nanti dikhawatirkan akan diisi oleh orang-orang yang merupakan partisan dari partai politik, atau partisan dari rezim yang sedang berkuasa sekarang, ya itu tentu saja bisa terjadi. Tujuannya adalah untuk mengamankan proses legislasi, dalam bahasa saya lagi adalah itu kejahatan legislasi yang dilakukan. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan DPR tidak akan berhenti di Undang-Undang MK ini. Kita melihat sekarang prosesnya juga yang sangat cepat adalah Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, dan juga dilakukan hal yang serupa, begitu, di mana kemudian banyak pasal-pasal kontroversial, tapi tetap dilakukan. Nah, makanya proses ini terjadi, ya memang DPR merasa mereka sudah cukup dengan logika yang mereka miliki sendiri, cukup kemudian mengakali pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tentang bentukan peraturan perundang-undangan, ya kalau memang diduga dilanggar, ya sudah kita bertarung di MK. Begitu. Jadi ya MK-nya sudah diamankan juga mulai dari hari ini. Meskipun kemudian dugaan ini kan perlu dibuktikan lagi bagaimana kemudian independensi MK ke depannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa masyarakat penting menolak? Ya, berkaitan dengan ini kan, ya pertanyaannya setelah hari ini, lembaga negara mana yang hari ini masih bisa dipercaya oleh publik? Yang publik masih bisa berharap dan putusannya bersifat konkret. Nah, satu adalah KPK. KPK sekarang kewenangannya setelah revisi undang-undang KPK sangat jauh berubah. Independensinya sangat turun rendah, kemudian dia masuk ke dalam lembaga negara yang masuk dalam rumpun cabang kekuasaan eksekutif, dan kemudian KPK pimpinannya juga bermasalah. Orang kemudian menjadi
kehilangan kepercayaan terhadap KPK. Begitu juga dengan MK sekarang. Ya, kenapa publik merasa penting untuk menolak? Ya, kepada siapa lagi kita berharap? Kepada Presiden agak susah, kepada DPR apalagi. Kita berharapnya adalah kepada lembaga-lembaga negara independen, misalkan. Ombudsman masih bisa kita gunakan, misalkan. Tapi kan sifat putusannya adalah ya hanya bersifat rekomendasi begitu. Nah, tetapi kalau Mahkamah Konstitusi kan dia kuat ya, artinya putusnya final and binding, berlaku juga hari itu untuk membatalkan suatu produk hukum yang diduga proses dan materinya melanggar undang-undang dan konstitusi. Bahkan tidak hanya undang-undang di MK, perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, termasuk kemudian sengketa keuangan lembaga negara, itu bisa diselesaikan di sana. Nah, makanya kemudian penting bagi kita semua untuk menyelamatkan MK dari transaksi-transaksi politik yang sedang coba dilakukan oleh DPR. Karena kalau MK habis hari ini, ya pertanyaannya kepada siapa lagi kita akan berharap selain kemudian kepada lembaga-lembaga negara ini. Nah, makanya penting bagi publik untuk mendukung penolakan terhadap revisi Undang-Undang MK. Bahkan kalau memang ada kajian akademis yang lebih komprehensif dan dirasa cukup, silakan saja ajukan Undang-Undang MK ini ke Mahkamah Konstitusi agar kemudian bisa dibatalkan. Karena nggak ada lagi. Habis MK ya udah habis harapan kita untuk menguji, men-challenge perbuatan-perbuatan dan tindakan pemerintah melalui jalur legislasi yang kita tahu bahwa undang-undang apapun yang dibuat sifatnya erga omnes mengikat kita semua. Tidak hanya kita, anak-anak kita, orang tua kita, semua akan diikat. Makanya kemudian ya penting bagi kita untuk menyelamatkan MK dengan menolak revisi undang-undang MK. Nah, yang ketiga adalah harusnya sikap MK seperti apa terkait ini. Saya membayangkan atau menambahkan nanti ketika undang-undang ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ada putusan yang benar-benar menjawab kekhawatiran publik atas revisi yang sedang dilakukan. Sekarang kan kita menduga bahwa ini adalah barter politik, ini dilakukan hanya untuk menyenangkan hakim MK yang ada sekarang karena berlaku untuk 9 orang hakim, dan kemudian ini dilakukan mencoba untuk mengamankan partisan dari partai politik untuk bisa masuk nantinya ke dalam institusi Mahkamah Konstitusi. Nah, bayangan saya adalah jika nanti undang-undang ini diujikan ke MK, MK bisa menjawab itu semua atau membantah itu semua. Nah, bagaimana cara MK bisa membantah? Bagaimana cara MK bisa menjawab keraguan publik dan kekhawatiran publik atas revisi undang-undang ini? Satu caranya adalah Mahkamah harus bersikap untuk mengabulkan permohonan undang-undang ini secara keseluruhan. Yang kedua adalah tidak hanya mengabulkan, tetapi MK juga mesti menyebut dan menyatakan dalam putusannya bahwa undang-undang ini hanya bisa berlaku untuk hakim-hakim yang merupakan hasil seleksi periode berikutnya. Artinya bukan berlaku untuk hakim MK sekarang. Ini satu, MK perlu mengabulkan permohonan dengan menyatakan undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi. Yang kedua adalah norma yang berlaku hari ini kemudian hanya bisa diberlakukan untuk hakim yang ke depan, jadi bukan hari ini. Dan yang terakhir adalah menurut saya Mahkamah Konstitusi, karena kan hakim itu tidak boleh berkomentar. Terhadap putusannya saja tidak boleh, apalagi terhadap undang-undang yang menguntungkan dirinya sendiri. Itu kan melanggar kode etik hakim. Tetapi hakim hanya boleh berkomentar di dalam putusannya. Nah, makanya kemudian dalam bayang ideal yang saya pikirkan adalah harusnya hakim itu melakukan penolakan ini di dalam putusannya, tetapi itu kemudian dimunculkan siapa saja yang jadi pendapat hakim itu, kalau sekarang itu kan pendapat hakim itu disatukan menjadi pendapat hukum ke 9 orang hakim. Nah, bayang saya adalah harusnya ya setiap hakim itu memiliki pendapat hukum masing-masing. Seperti misalkan kalau ahli memberikan keterangan di MK itu kan ada namanya, kemudian keterangannya seperti apa.
Nah, kalau dalam putusan ini kan kita harapannya adalah Hakim A keterangannya ini, pendapat hukumnya ini, Hakim B keterangannya ini, pendapat hukumnya seperti ini. Nah, itu yang butuh hari ini sikap dari MK yang diinginkan oleh publik. Jadi kita bisa melihat mana hakim yang memiliki integritas, mana hakim yang memiliki pendapat berbeda dengan undang-undang ini, dan mana hakim yang justru menyetujui revisi undang-undang ini. Nah, kalaulah kemudian ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, saya pikir keraguan kita, publik tentunya akan bisa dijawab. Dan kita masih bisa berharap bahwa MK adalah tumpuan terakhir kita untuk menyelesaikan, mengadu persoalan-persoalan legislasi yang prosesnya bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan konstitusi, dan melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Apakah itu prinsip hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum. Nah, mungkin itu ya Mas, dari saya bagaimana kemudian kenapa publik bisa menolak, MK harus bersikap seperti apa, nih ya, kemudian kenapa proses ini terjadi, ya karena memang ada tradisi buruk yang coba dibangun oleh DPR hari ini, agar kemudian legislasinya nirpartisipasi, tapi tetap berjalan, ya kalau ada persoalan ke MK saja. Ini kan proses yang melanggar hukum, kemudian bertentangan dengan konstitusi. Mungkin itu dari saya, Mas Meles, terima kasih. Baik, Mas Agil, terima kasih untuk pemaparannya. Saya bergeser aja ke Mbak Viola. Baik, Mas Meles, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa proses ini bisa terjadi? Saya menduga bahwa ini adalah satu kekhawatiran dari pembentuk undang-undang juga, kenapa proses ini bisa terjadi ya. Kalau kekhawatiran masyarakat kan karena khawatir pembentuk undang-undang bikin aturan yang inkonstitusional begitu. Kalau kekhawatiran pembentuk undang-undang adalah dia khawatir aturan inkonstitusional yang ia buat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi inilah alasan kenapa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu bisa kemudian digolkan seperti itu. Kita bisa lihat juga Mahkamah Konstitusi ini sejak awal pembentukannya memang tidak diposisikan sebagai satu lembaga peradilan yang powerful ya. Karena pada prinsipnya MK Indonesia itu kurang lebih desainnya cukup sama dengan atau mengadopsi desain Mahkamah Konstitusi Korea. Tetapi bedanya MK Indonesia tidak punya constitutional complaint atau pengaduan konstitusional dan constitutional question. Dikhawatirkan pada saat itu kalau ada constitutional complaint, nanti beban kerja MK akan sangat berat begitu. Tetapi di sisi lain, kalau tidak ada constitutional complaint, kemana masyarakat bisa mengadukan pelanggaran-pelanggaran hak konstitusional yang dilakukan berdasarkan tindakan-tindakan pemerintah ataupun berdasarkan putusan pengadilan seperti itu. Jadi memang mulanya tidak MK bisa jadi tidak ditujukan sepowerful itu. Tetapi ternyata dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi kerap sekali memberikan putusan-putusan yang progresif dan juga memulihkan hak-hak konstitusional warga negara yang sudah dilanggar oleh satu produk legislasi. Misalnya, Mahkamah pernah membatalkan undang-undang secara keseluruhan karena tidak sejalan dengan ruh Undang-Undang Dasar itu di Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Sumber Daya Air, dan juga Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada saat itu. Aturan-aturan seperti itu kan ketika di Mahkamah melihat secara objektif ternyata memang dia tidak sejalan dengan konstitusi begitu. Ya sudah dibatalkan. Bahkan banyak aturan-aturan bisnis juga yang mengembalikan hak-hak konstitusional masyarakat adat. Misalnya soal undang-undang perairan dan pengelolaan perairan pesisir. Pada saat itu korporasi itu boleh memegang hak untuk mengelola bagian pesisir seperti itu. Tetapi Mahkamah kemudian menyampaikan ini bisa jadi ada perpindahan hak milik dari masyarakat adat ke korporasi seperti itu.
ini tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar dan juga cita-cita bangsa kita untuk tetap mempertahankan eksistensi dan juga mengakui eksistensi masyarakat adat. Maka aturan itu kemudian dibatalkan. Banyak sekali pokoknya aturan-aturan yang cukup progresif yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kami menduga pembentuk undang-undang kemudian melihat kecenderungan ini. Jadi secara kasarnya, oh kita udah tahu cara mainnya publik seperti apa gitu. Kalau kita bikin aturan yang buruk, mereka pasti masukkan ke Mahkamah Konstitusi, nanti sama Mahkamah dibatalkan atau diberikan tafsiran seperti itu. Apalagi kecenderungannya di tahun 2016 sampai 2000 periode lalu, periode pemerintahan Jokowi yang lalu, 2016 sampai 2019 itu, undang-undang yang baru disahkan langsung diujikan oleh mahkamah dan diberikan tafsir seperti itu. Kan kecenderungan seperti ini yang kemudian cukup tidak menguntungkan bagi pembentuk undang-undang. Maka yang perlu dilakukan oleh mereka adalah memegang kepala, kaki, dan juga tangan, memanjakan kuasanya ke kekuasaan kehakiman, ditaruhlah di ruang Mahkamah Konstitusi itu. Inilah yang menjadi dasar kenapa kemudian revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bisa disahkan seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian penting bagi masyarakat untuk menolak atau membatalkan revisi undang-undang ini? Seperti yang kita ketahui selama ini juga, Mahkamah Konstitusi telah menjadi satu sandaran publik untuk kemudian mengadukan adanya proses-proses atau misalnya produk legislasi yang tidak menguntungkan hak-hak konstitusional warga negara, yang kemudian mencederai hak konstitusional kita. Terlebih, aturan hukum itu pun bisa juga dia bernilai tidak sejalan dengan konstitusi. Dia bisa tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, bersifat diskriminatif, dan juga melanggar nilai-nilai dan norma di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Nah, kenapa kita perlu mendukung? Karena saluran kita untuk kemudian untuk mencoba memulihkan hak-hak konstitusional kita yang dilanggar akibat legislasi itu mau ditutup dengan revisi undang-undang ini. Apalagi sejumlah undang-undang yang saat ini dibentuk seperti revisi undang-undang KPK, kemudian sekarang sedang jalan RUU Cipta Kerja dan juga RUU Pemilu, ini sangat akan memberikan implikasi yang sangat luas sekali seperti itu. Dan aturan-aturan di dalamnya pun kontroversial. Inilah kemudian yang menjadi satu concern besar. Kalau seandainya kita sudah berupaya mengadvokasikan semua itu di legislatif dan juga di pemerintah dan ditolak, tentu satu upaya yang bisa kita lakukan adalah ke Mahkamah Konstitusi seperti itu. Kalau misalnya kalau misalnya bangunan Mahkamah Konstitusi sudah mau dikuasai oleh tangan legislator lagi, kemana kemudian bisa kita menghasilkan satu putusan yang netral dan objektif seperti itu untuk menggagalkan revisi ini. Maka itu perlu bagi kita untuk mendukung revisi untuk mendukung membatalkan revisi undang-undang ini. Kemudian yang ketiga, mestinya sikap Mahkamah Konstitusi bagaimana? Sebetulnya saya cukup kecewa dengan diamnya Mahkamah Konstitusi di sini, karena Mahkamah sama sekali tidak mengeluarkan statement untuk setidak-tidaknya meluruskan apa yang sedang terjadi di dalam revisi undang-undang ini atau menjawab tuduhan-tuduhan publik seperti itu. Statement yang diberikan sangat minim sekali. Padahal sebelum revisi undang-undang ini disahkan, itu adalah momentum yang baik bagi Mahkamah untuk menunjukkan keberpihakannya itu sebenarnya kemana. Apakah dia tetap akan menjadi lembaga yang netral dan juga lembaga yang akan menjalankan amanah konstitusi dan juga menjadi penjaga konstitusi sebagaimana mestinya. Tetapi itu tidak dilakukan, padahal Mahkamah bisa menyampaikannya lewat Sekretariat Jenderal seperti itu.
karena revisi undang-undang ini sudah disahkan, satu yang penting adalah seperti ini. Hakim konstitusi itu terdiri atau dipilih berdasarkan kenegarawanannya. Jadi 9 hakim yang sudah duduk di MK sekarang kita anggap sebagai negarawan. Seorang negarawan, saya pikir tidak mungkin mau menjabat sampai 15 tahun lamanya di satu lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi. Negarawan mana yang mau menjabat di kekuasaan kehakiman, khususnya di MK selama itu seperti itu. Apalagi standar jabatan hakim konstitusi misalnya yang proporsional seperti itu, misalnya 10 sampai 12 tahun atau 7 sampai 10 tahun gitu. Maka dengan pengujian undang-undang ini di Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya sudah bisa akan cukup menunjukkan bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi tiap-tiap hakim ke depan seperti itu. Pada prinsipnya hakim konstitusi tetap harus objektif dan juga membaca persoalan ini sebagai satu persoalan konstitusional, bukan soal jabatan hakim semata, jabatan hakim biasa seperti itu. Kenapa? Saya mengutip salah satu riset dari Tom Ginsberg. Beliau menyatakan bahwa independensi dari kekuasaan kehakiman itu bisa dinilai dari unsur tenurialnya seperti itu. Karena masa jabatan hakim ini bisa jadi satu yang bisa diganggu-gugat oleh para legislator seperti itu. Dan ini adalah satu momentum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunjukkan bahwa persoalan jabatan hakim yang saat ini tuh ada persoalan konstitusional. Dia berpotensi untuk mencoreng independensi dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang harus diangkat oleh MK. Dan terakhir, sikap Mahkamah itu seperti apa? Kami berharap ketika Mahkamah memutus atau memeriksa revisi Undang-Undang MK ini, Mahkamah tidak hanya menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji yang sifatnya normatif. Jadi membaca Undang-Undang Dasar sebagai apa yang dituliskan di dalam pasal per pasal seperti itu. Tetapi Mahkamah Konstitusi hendaknya menarik atau mengkristalkan ruh dari Undang-Undang Dasar itu seperti apa. Jadi dia tidak hanya sebagai yang terbacanya saja. Karena misalnya kita bicara soal proses yang tidak melibatkan publik. Di dalam Undang-Undang Dasar tidak sama sekali diatur soal itu. Tetapi ada satu ruhnya, yaitu pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dijalankan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang kami maksud, bukan hanya membaca bunyi, tetapi menafsirkan bunyi itu. Jadi menarik dari isi-isi pasal itu, bukan cuma membaca apa yang terlihat secara tekstual, tapi menggali ruh dari konstitusi itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, Mas Teles. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik Mbak, terima kasih untuk pemaparannya. Ini waktu kita sudah mau berakhir juga ya. Dan saya rasa pemaparan terakhir dari Mas Agil dan juga Mbak Viola ini sudah mencakup banyak hal dan tidak perlu lagi untuk memberikan kesimpulan lah ya, karena sudah jelas dan terang. Nah, mudah-mudahan dengan diskusi kita ini ya, dan juga perjuangan dari teman-teman sekalian, harapannya banyak masyarakat yang peduli juga dengan isu ini, sehingga semua ikut mengawal, karena mau bagaimanapun juga seperti yang dikatakan oleh Mbak Viola dan juga Mas Agil, MK itu yang kita perlukan adalah kenegarawanan dia, hakim-hakim MK itu. Kita perlu MK yang masih dipercaya oleh publik, yang bisa mengawal agenda negara hukum kita. Sehingga dia jangan sampai menjadi lembaga yang dipolitisasi.
Jangan menjadi juga alat dari legislator misalnya atau eksekutor. Nah, ini yang mau kita jaga. Kita percaya lembaga itu, kita ingin dia tetap seperti selama ini kita alami, dipercaya, mengawal agenda-agenda penting negara hukum ya. Saya pikir mudah-mudahan dengan diskusi kita ini bisa didengarkan. Saya atas nama Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Agil Oktarial dari PSHK dan juga Viola Reninda dari Kode Inisiatif untuk waktunya, untuk pemaparannya yang luar biasa tadi. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Ya. Dan juga terima kasih buat teman. Iya, Mbak. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan ini live dari Facebook Bung Hatta Award. Nanti kita bertemu lagi di diskusi dengan tema selanjutnya di waktu yang akan datang begitu. Terima kasih buat narasumber kita berdua, para peneliti muda ini. Terima kasih sekali lagi. Cukup sekian dan sampai jumpa.